Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'aidan wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah Eid rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi nan cerah ini dalam suasana pandemi COVID-19. Orang-orang penuh dengan kekhawatiran untuk berkumpul, penuh ketakutan dengan suasana kerumunan. Banyak hal prasangka di antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kita tetap yakin bahwa Allah di atas segala apa yang kita pikirkan, dengan tetap kita mengindahkan hasil dari penelitian ilmiah, jarak yang kita laksanakan, tetap mengindahkan protokol pemerintah yang telah menegaskan untuk menghindari atau memutus benang merah tertularnya virus corona yang mematikan. Pada pagi ini, jutaan umat manusia di seluruh belahan dunia melaksanakan hal yang sama dengan perbedaan waktu-waktu tertentu. Di Indonesia khususnya, mereka melaksanakan hal yang sama serempak di pagi ini. Perbedaan sedikit-sedikit saja waktu yang berbeda. Di sekeliling kita, di Jawa Barat, di Kota Bandung, bahkan di Antapani ini pun, alhamdulillah, beberapa ada yang melaksanakan di tempat-tempat seperti halnya di lapangan seperti kita sekarang ini. Mayoritas mereka dianjurkan untuk melaksanakan sholat Aid yang hukumnya sunnah muakkadah di rumah masing-masing. Tidak apa-apa. Sekalipun tidak melaksanakan pun tidak apa-apa. Namun betapa indahnya suasana dari tahun ke tahun ketika kita bersama berkumpul, pergi ke lapangan, membahanakan takbir, membahanakan tahlil, membahanakan tahmid. Semua itu adalah sebagai wujud dari ketundukan dan kepatuhan kita, membahanakan kemenangan kita bersama setelah kita digodok 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Hari ini kita sebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian jiwa. Hari ini kita sebut hari kemenangan, karena kaum muslimin, kaum mukminin telah berupaya menempatkan pada posisi kemenangan di bulan Ramadan, sehingga begitu memasuki 1 Syawal inilah bahana kemenangan kita dengan membahanakan wa dzakara asma rabbih fasalla. Kita sebut asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Eid rahimakumullah,
saat Idul Fitri yang berbeda dengan hari-hari di tahun-tahun yang lalu. Suasana Id yang sangat spesial. Sejarah akan mencatat dalam perjalanan hidup kita bahwa Id di pagi ini menorehkan sebuah sejarah buat kita. Pertama, betapa indahnya ketundukan, kepatuhan kita sebagai hamba-hamba yang laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibu-ibu kita semua. Sebuah kebahagiaan ketika kita sekarang berkumpul di lapangan dengan sanak saudara, bahkan dengan putra putri kita, bahkan dengan cucu-cucu kita. Rasul yang mulia sepanjang sejarah selalu mengingatkan bagaimana agar suasana Idul Fitri dan Idul Adha pergi ke lapangan, sekalipun bagi ibu-ibu yang tengah berhalangan. Ini menunjukkan bahwa syiar menunjukkan akan meninggikan Islam di atas segala apa yang kita pikirkan. Patut kita syukuri dalam kehidupan ini, karena Allah menyatakan hanya orang-orang yang beriman. Allah menegaskan hanya orang-orang yang terkait hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, yang akan selalu dekat dengannya. Dalam kondisi apapun dia hanya akan takut kepada Allah. Dia akan menunjukkan bagaimana wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dia akan tunduk dan patuh hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dalam suasana pandemi sekarang ini, dalam kondisi wabah yang terjadi tidak kurang dari 211 negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di antara kita berusaha untuk menjaga dan memutus rantai agar tidak terjadi penularan. Kita berusaha maksimal. Ada sesuatu yang menorehkan di dalam hati kita. Di saat kita penuh dengan kehati-hatian dan menjaga diri kita, kerap kali muncul di tengah-tengah kita ketidakdisiplinan tempat-tempat tertentu. Di mal-mal begitu orang banyak berkerumun, beramai-ramai, padahal hal itu tidak dibenarkan oleh aturan pemerintah. Ketika kita melihat di tempat-tempat tertentu, di pasar, di pagi hari, jelang siang, ramai, padahal sesungguhnya tidak demikian. Tapi masjid kondisinya sangat sepi sekali. Kita melihat di Bandung ini mungkin hanya bisa dihitung dengan jari, termasuk Masjid Asy-Syarifah diisi dengan sholat berjamaah. Walaupun pemerintah menyatakan di kawasan zona hijau boleh untuk dilaksanakan sholat berjamaah, di kawasan zona kuning sudah mulai untuk ditinggalkan. Bahkan di kawasan zona merah itu sama sekali tidak boleh untuk melaksanakan kerumunan orang. Sangat prihatin dalam tahun ini, tetapi itulah kondisi nyata. Itulah kondisi yang memang harus kita taati dalam rangka kita memutus benang merah rantai penularan virus yang mematikan COVID-19. Sesuatu yang tidak ada dan tidak kelihatan gejala-gejalanya. Namun di balik itu semua, hadirnya kita di lapangan ini tiada lain kita untuk menyatakan kemenangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ingin menyatakan bahwa Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Kita ingin menyatakan bagian dari ibadah walaupun sunnah muakkadah hukumnya. Kita ingin membahanakan ini semua karena ini adalah kemenangan kita bersama.
Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, insya Allah makhluk yang dinamakan virus corona itu semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini, dari belahan dunia ini. Bahkan kita sangat memprihatinkan ketika haji pun belum ditentukan ya ataupun tidak, tapi mayoritas negara-negara yang akan mengirimkan jamaah sudah memutuskan untuk tidak melaksanakan haji di tahun ini. Dan ini baru kali pertama sepanjang sejarah dalam usia kita. Kalaupun penutupan Masjidil Haram dengan tahun ini adalah yang ke-40 kalinya sepanjang sejarah, tetapi dalam usia kita bersama baru kita menyaksikan betapa pedihnya, betapa prihatinnya ketika melihat Masjidil Haram yang biasanya di bulan suci Ramadan, bahkan di akhir Ramadan pada malam-malam i'tikaf penuh berjubel jutaan umat manusia di sana, sekarang ini kosong. Kalaupun digunakan salat tarawih, hanya beberapa saja bisa dihitung dengan jari di depan Ka'bah Baitullah Asy-Syarifah. Di Nabawi pun ditutup rapat, bahkan mulai hari ini ketika membahanakan kemenangan akan dinyatakan lockdown itu 24 jam sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, Al-Quran memberikan sebuah kiat 7 sikap yang harus kita tunjukkan. Pertama adalah allazina yufuna bi'ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Kita harus senantiasa menjaga janji kita dengan setia. Kepada siapakah janji itu? Janji kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah pada setiap kita sholat selalu terikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena dan untukmu ya Rabb. Pernyataan itu adalah sebuah deklarasi iman, pernyataan janji yang harus kita jaga dengan penuh setia. Yang kedua, kiat yang harus kita tunjukkan adalah wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yakni membangun silaturahim. Dalam suasana Idul Fitri ini, hari kemenangan, dalam suasana kita silaturahim, kalaupun kita tidak berjabatan tangan, ketahuilah bahwa hati ini lebih kuat. Kita bisa membangun kebersamaan kita ini. Kalaupun kita tidak bisa saling mengunjungi dari rumah ke rumah, tapi ketahuilah kita bisa melalui WA, kita bisa melalui telepon. Dengan menguatkan hati kita ini, silaturahim bukan sekedar berjabatan tangan, silaturahim bukan sekedar berpelukan, tetapi silaturahim adalah kesiapsediaan kita untuk membangun peradaban Islam. Dimanapun kita berada, menjaga kekuatan Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Kiat yang ketiga, dalam rangka kita menghadapi suasana wabah yang ada di tengah negeri kita, yang ada di lingkungan kita, maka hendaklah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Selalu khusyuk kepada Allah dan takut akan hisab buruk. Kehusuan kita kepada Allah itu ketundukan kita kepada Allah walaupun di rumah kita berjamaah, tidak apa-apa. Dalam suasana seperti ini, dengan kepedihan hati kita, kita menangis, ya Allah, hamba belum bisa berjamaah di masjid. Hamba jadikan dan mengambil hikmah untuk berjamaah di rumah. Dijaga bagaimana untuk bersama-sama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Mungkin ada hikmah yang akan menjadi sebuah at-tarbiyatul islami, menjadi pendidikan yang sangat baik buat ayah menjadi imam, ibu bisa menjaga anak-anaknya untuk mengawasi bagaimana wudhunya dan sholat berjamaah kita. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kita harus tertanam di dalam jiwa kita muraqabah, bahwa Allah itu melihat di mana kita berada. Allah itu mengetahui di mana kita berada. Kita jangan terlalu ketakutan sehingga imun kita bisa drop. Kita jangan sampai ketakutan yang berlebihan. Kita punya Allah, tetapi tetap kita berikhtiar sekuat tenaga
untuk memutus mata rantai menularnya virus corona yang mematikan itu. Dan kiat yang keempat adalah wallazina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Al-Quran melukiskan agar kita senantiasa mengendalikan diri dengan sobar. Sobar atas perintah Allah, sobar atas larangan Allah, dan sobar dalam setiap tindak tanduk kita. Kontrol diri. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sobar itu adalah memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Hari ini kita nyatakan pemilihan sikap kita terhadap agama kita. Hal yang sunnah kita berkumpul di sini dengan protokol yang kita indahkan. Inilah sikap kita memilih nilai agama. Kembali ke rumah masing-masing, disiplin di rumah. Disiplin dengan menjaga sikap perilaku anak kepada ayah dan ibu dengan akhlak yang mulia. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah itu akan mengetahui di mana kita berada. Karenanya hanya orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan menunjukkan bagaimana dirinya itu khusyuk dan takut akan hisab buruk. Kiat yang kelima adalah waqamus sholat. Kita harus selalu menjaga bagaimana sholat kita ini tegak berdiri. Diawali dengan membina dalam pribadi kita, mempersonalisasikan nilai yakin dengan takdir kita akan membentuk karakter kesalehan individual. Diakhiri dengan salam akan melatih diri kita sehingga kita mampu untuk merefleksikan kesalehan sosial. Lengkap sudah dengan sholat ini. Ya, kiat yang kelima, insya Allah dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita akan merasakan nikmatnya sholat di rumah bersama keluarga. Kita bisa merasakan nikmatnya sholat di masjid yang begitu terencang, yang begitu kurang sekali untuk ke masjid. Tidak apa-apa dengan situasi kondisi ini, tapi sekali lagi kita harus menempatkan Allah di atas segala apa yang kita pikirkan. Kecintaan kita harus wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu kecintaannya dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang keenam adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kepedulian sosial. Mari kita perbanyak sedekah terhadap sesama. Misbar-misbar di sekeliling kita ini banyak, miskin-miskin baru itu akan terjadi di lingkungan kita. Ketika sebulan 2 bulan dia memimpin sebuah perusahaan, pada kondisi sekarang ini beras aja sulit ada di dapurnya, ia menjadi miskin. Kemanakah saya harus mencari? Banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga-tetangga kita. Mari kita sekarang ini untuk wansaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kiat ini akan menolak bala. Kiat sedekah kita, infak kita, memberi meremaweh, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, akan menolak berbagai hal penyakit, akan menolak berbagai hal ujian pada kita. Dan yang terakhir adalah wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, yakni berusaha untuk menunjukkan kebajikan dan menolak keburukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, menepati janji, silaturahim, takut akan hisab buruk, sobar dalam kehidupan kita, mendirikan sholat, peduli kepada sesama, dan memilih kebajikan, mengesampingkan keburukan, mengkondusifkan nilai-nilai kebajikan, menenggelamkan nilai keburukan. 7 kiat itu dalam suasana pandemi COVID-19 ini bisa menjadi benteng utama buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan kepada kita semua di hari kemenangan ini, sehingga kita bisa mempersonalkan nilai-nilai yang dituangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-19 sampai ke-24. Jika kita miliki 7 kiat itu, maka Allah akan menjaminnya jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah akan mempersiapkan tempat jannatu adn. Bahkan jannatu adn itu dipersilakan buat kita semua nanti. Kita akan berbondong-bondong, ayahnya, istrinya, anak cucunya, semua dipersilakan untuk masuk ke jannatu adn. Dan saat itu
Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk datang dari arah pintu Jannatul Adn, seraya menyampaikan doa, salamun alaikum bima sabaratum fani'ma uqbaddar, keselamatan, kebahagiaan buat kalian karena kalian sudah dapat menunjukkan 7 kiat utama menjaga janji dengan setia. Kalian telah melaksanakan silaturahim. Kalian telah berusaha takut akan hisab buruk dan khusyuk hanya kepada Allah. Kalian telah melaksanakan sikap memilih-milih agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Itulah kesabaran. Kalian telah menegakkan sholat dalam seluruh dimensi kehidupan, dalam mengalami bahtera kehidupan. Dan kalian sudah bisa untuk bersedekah, melihat orang yang membutuhkan perhatian kalian, dan kalian telah menegaskan akan kebajikan dan menenggelamkan keburukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kabar gembira itu disampaikan oleh para malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kemenangan orang-orang yang telah berupaya menetapkan dirinya berada pada suasana bahagia di dunia dan bahagia di akhirat yang berbasis kepada Al-Quranul Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, di hari nan fitri ini kami mohon Kau tetapkan kami berada dalam jalan yang Kau ridhoi ya Rabb, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Dan tetapkan pula ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Jauhkan dari jalan itu ya Rabbana. Di hari nan fitri ini kami berkumpul di lapangan ini ya Rabb, tiada lain untuk memohon ridho-Mu pada hari kemenangan, pada hari nan fitri ini ya Rabb. Kami dengan istri kami, dengan suami kami, dan anak kami berkumpul di tempat ini semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha melihat, Engkau Maha mengetahui bahwa pada waktu-waktu tertentu kami kadang menzolimi diri kami ya Rabb, sehingga kami melakukan amalan-amalan yang tidak baik di hadapan-Mu. Kami banyak dosa yang kami miliki, tapi di hari ini Kau lahirkan kami laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibu-ibu kami ya Rabb. Bersihkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabbana. Allahumma inna na'udzubika min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnatin wa min kulli musibatin ya Allah. Kami berlindung dalam suasana wabah pandemi COVID-19 ini ya Rabb. Suasana di negeri kami, suasana di tempat kami yang cukup mencekam hari demi hari yang kami lalui ya Rabbana. Jauhkan kami dari setiap keburukan ya Rabb. Jauhkan kami dari berbagai penyakit, pingkul lidain ya Rabb. Jauhkan ya Rabb. Virus corona yang mematikan itu jauhkan, segera Kau ambil ya Rabb, sehingga kami dapat melaksanakan hal-hal ibadah yang begitu nyaman kami laksanakan. Ketika kami hadir bertamu kepada siapapun tidak dicurigai oleh orang lain ya Rabb. Sekarang kami hanya sebatas batuk saja dicurigai ya Rabb. Ketika kami demam dicurigai ya Rabb, ditakuti oleh teman-teman yang ada di sekeliling kami ya Rabbana. Wa min kulli fitnati, jauhkan kami dari fitnah-fitnah itu ya Rabb. Kami merasakan antara keluarga yang satu dengan yang lain pada hari ini berbeda sikap ya Rabb, karena situasi dan kondisi ujian yang diberikan kepada kami. Wa min kulli musibatin ya Rabb, kami pun berlindung kepadamu dari setiap musibah cobaan-cobaan ini. Segeralah kembalikan kami kepada suasana yang nyaman ya Rabb. Jauhkan kami dari prasangka-prasangka ya Rabbana. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah yang kadang akan menjadi petaka buat kami ya Rabbana. Inilah kami bersimpu di hari kemenangan ini
Kami bersimpuh pada hari Idul Fitri ini ya Rob, untuk mendapatkan ampunan-Mu, untuk mendapatkan curahan pujian rahmat-Mu, untuk mendapatkan naungan hidayah-Mu, untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami keselamatan, kesehatan. Anugerahkan buat kami ya Rob kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.